Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Sedulur Rahayu. Di malam yang sunyi, ketika angin suro berbisik di sela dedaunan dan langit menggantung mendung, izinkan aku mengajak panjenengan semua menyelami sebuah misteri. Sebuah kisah tentang weton Minggu Pahing, yang konon katanya jadi incaran makhluk gaib saat bulan suro tiba. Sebelum kita melangkah lebih dalam, tuliskan di kolom komentar, apakah panjenengan lahir di weton Minggu Pahing? Atau punya saudara, teman, atau mungkin pasangan, yang lahir di weton ini? Balas salamku tadi dengan salam sejuk dari hatimu. Karena malam ini, kita tidak hanya akan mendengar cerita, tapi juga merasakan getaran spiritual dari alam gaib yang diam-diam mengintai. Pernahkah panjenengan merasa, tiap kali bulan suro tiba, suasana rumah jadi lebih dingin dari biasanya? Lampu sering berkedip, suara gamelan samar terdengar dari arah yang tak jelas. Dan si anak bungsu, yang lahir pada weton Minggu Pahing, tiba-tiba sering mengigau tengah malam, menyebut nama-nama aneh yang tak pernah dia kenal. Lalu seorang nenek di kampung bilang, anakmu lagi diintai. Nak, wetonnya kuat, tapi itu juga yang bikin dia disukai makhluk halus. Mitos? Atau kenyataan yang selama ini kita abaikan? Weton bukan sekadar perhitungan hari lahir dalam kalender Jawa. Ia adalah peta jiwa, kode spiritual, dan getaran alam semesta yang menyatu dalam diri seseorang. Minggu Pahing adalah salah satu kombinasi yang dipercaya membawa aura terang sekaligus misterius. Dan ketika bulan suro datang, bulan sakral, penuh energi halus dan kunjungan roh leluhur, energi weton ini bisa menjadi magnet spiritual. Konon, makhluk halus, dari yang penunggu pohon beringin, hingga roh penasaran yang gentayangan, menyukai energi Minggu Pahing. Bukan karena lemah, tapi justru karena terlalu kuat hingga menarik perhatian. Mari kita bahas satu demi satu. Satu, energi weton Minggu Pahing yang menyala terang di alam gaib. Dalam tradisi Jawa, tiap weton bukan sekadar angka atau hari lahir. Ia adalah getar yang memancar dari dalam diri seseorang. Weton ibarat sinyal batin yang tak kasat mata, namun terasa oleh mereka yang hidup dalam kesadaran halus, termasuk para makhluk gaib. Weton Minggu Pahing memiliki neptu 5, Minggu, 9, Pahing, total 14. Angka ini dalam serat-serat kuno dikaitkan dengan kekuatan roso atau sensitivitas batin yang tinggi. Orang dengan weton ini kerap dianggap punya aura nyorot atau menyala, terutama dalam hal spiritualitas, kemauan, dan pengaruh sosial. Namun dalam dunia spiritual kejawen, justru terang itulah yang membuat seseorang terlihat oleh alam gaib. Bayangkan, di tengah kegelapan hutan, hanya satu rumah yang menyalakan pelita, tentu itu akan menarik perhatian banyak makhluk. Bukan hanya manusia, tapi juga yang tak kasat mata. Minggu Pahing itu seperti api unggun batin. Hangat bagi sesamanya, tapi juga jadi magnet bagi entitas halus. Dan ketika bulan suro datang, di mana dimensi gaib lebih dekat dari biasanya, mereka yang memiliki getar terang seperti ini menjadi sorotan. Konon, roh penasaran atau makhluk yang belum sempurna keberangkatannya, kerap mencari rumah energi untuk bersandar. Dalam banyak kisah rakyat Jawa, orang dengan weton seperti ini lebih sering merasakan kejanggalan saat suro. Lampu meredup saat lewat, kucing sering menatap kosong ke arah tertentu, suara gamelan halus terdengar di tengah malam, atau mimpi-mimpi tentang tempat asing yang terasa sangat nyata. Mereka sebenarnya tidak berniat jahat, tapi tertarik oleh cahaya energi weton itu. Lantas, apakah ini kutukan? Tidak. Ini adalah anugerah spiritual yang menuntut kehati-hatian. Sebab terang yang tidak disadari bisa membakar. Tapi bila dijaga, justru menjadi penerang jalan bagi banyak orang, dan menjadi penjaga bagi diri sendiri. Weton Minggu Pahing ibarat obor kecil di tengah dunia yang sedang gelap. Makhluk halus melihatnya sebagai sesuatu yang menarik, bukan untuk dimusuhi, tapi untuk didekati. Maka dari itu, orang-orang tua dulu selalu mewanti-wanti anak cucunya yang lahir di weton ini untuk lebih waspada saat suro, menjaga ucapan, memperbanyak tirakat, dan menyepi. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu. Cahya sing cetha kudu ngerti dalan peteng. Yen ora, cahya kui bisa dadi jebakan. Cahaya yang terang harus paham jalan gelap. Kalau tidak, cahaya itu sendiri bisa menjadi jebakan.
Dua kisah leluhur. Weton ini dipilih untuk jadi medium atau pemikat. Sedulurku Sing Rahayu. Dalam tutur leluhur, weton bukan cuma lambang nasib. Ia adalah panggonan gaib dalam tubuh manusia. Maka tak heran bila dari generasi ke generasi, banyak orang tua Jawa kuno yang eling lan waspada terhadap kelahiran anak dengan weton-weton tertentu. Dan salah satunya adalah Minggu Pahing. Konon di dataran tinggi lereng Gunung Merapi, dahulu pernah hidup seorang dukun sepuh bernama Mbah Suro Sentono. Ia dikenal bukan hanya sebagai tabib pengobatan, tapi juga sebagai penyeberang batas. Orang yang mampu bicara dengan roh-roh halus, bahkan membuka gerbang komunikasi antara alam nyata dan alam gaib. Suatu hari, ia didatangi pasangan muda dari desa sebelah. Anak mereka yang masih berusia 6 tahun sering berbicara sendiri, menyebut nama-nama asing seperti Rara Kencono, Ki Prasaja, atau Arya Lintang. Tak hanya itu, anak itu juga bisa menggambar simbol-simbol kuno yang tak pernah diajarkan. Mbah Suro hanya tersenyum tipis. Anakmu lahir dina Minggu pas pasaran Pahing, tuh. Orang tua itu kaget. Benar. Anaknya lahir Minggu Pahing, malam Jumat Kliwon. Mbah Suro lalu berkata, dia dipilih bukan oleh jin, bukan pula oleh makhluk sembarangan. Leluhurnya sedang menunggu ia cukup umur untuk dijadikan jembatan. Dalam banyak kepercayaan kejawen, orang yang lahir di Minggu Pahing memang dianggap punya getih leluhur yang kental. Artinya, ia mudah menjadi penghubung antara warisan batin masa lalu dengan masa kini. Energinya bening, terbuka, dan mengundang. Tapi, seperti jendela yang terbuka lebar, angin tak hanya membawa kesejukan, kadang juga debu dan kabut. Disinilah bahayanya. Bila tidak ditutup dengan tirakat, tidak dibentengi doa-doa, maka weton ini bisa menjadi pintu yang dimasuki oleh roh liar, bukan leluhur. Mereka yang ingin numpang, tinggal dalam tubuh, atau sekadar mengganggu keseimbangan batin. Namun bila dijaga, weton ini justru bisa menjadi kanal spiritual. Ia bisa menyampaikan pesan leluhur melalui mimpi, melalui rasa batin yang tajam, bahkan bisa menjadi penyembuh atau pemimpin spiritual bila waktunya tiba. Cerita seperti ini tidak satu dua saja. Banyak orang pintar, guru ilmu batin, hingga pelaku-laku tapabrata yang ternyata lahir di weton Minggu Pahing. Mereka bukan mencari, tapi dipilih. Dipilih bukan karena mereka lebih baik, tapi karena leluhurnya percaya, anak ini bisa menjaga titipan dengan baik. Namun semua itu, kembali pada satu hal, kesadaran. Tanpa kesadaran dan laku hidup yang terarah, kekuatan Minggu Pahing bisa menjadi beban yang berat. Bahkan bisa menyeret seseorang pada kegilaan, mimpi buruk berkepanjangan, atau gangguan batin yang sulit dijelaskan. Sebagaimana pesan para sepuh. Yen kowe dadi jembatan antarane roh lan jagat, ojo nganti kowe ambruk merga ora kuat ngampingi dalane. Jika kamu menjadi jembatan antara roh dan dunia, jangan sampai kamu runtuh karena tak kuat menapaki jalannya. Rahayu. Weton ini bukan sembarang weton, tapi sebuah jalan yang penuh misteri. Tinggal bagaimana kita memilih untuk menyusurinya, dengan nyala kesadaran atau dibiarkan terbakar oleh cahaya yang tak kita pahami. 3 Suro, bulan terbuka antara dunia nyata dan gaib. Sedulurku, kita semua pasti pernah merasakan. Ada hawa berbeda saat bulan Suro tiba. Langit terasa lebih sunyi, angin malam terasa menusuk, bahkan suara jangkrik terdengar seperti doa yang tersembunyi. Dalam budaya Jawa, Suro adalah bulan suci, bukan bulan pesta. Bukan waktunya untuk hura-hura, bukan pula untuk perayaan megah. Suro adalah waktu untuk menunduk, menyepi, dan merenung dalam keheningan. Kenapa? Karena para leluhur percaya bahwa bulan Suro adalah saat tirai antara dunia kasar dan dunia halus menjadi paling tipis. Ibarat batas antara dua dimensi itu terbuka, dan segala yang selama ini tersembunyi, bisa menampakkan diri. Di waktu-waktu seperti inilah, orang yang punya senter batin, alias weton dengan pancaran spiritual kuat, akan paling terang cahayanya. Dan weton Minggu Pahing, dengan Neptu 14, adalah salah satu yang paling bersinar terang dalam kegelapan Suro. Mereka ibarat obor di malam gelap. Cahayanya bukan hanya terlihat oleh sesama manusia, tapi juga oleh mereka yang hidup dalam lapisan alam lain. Roh penasaran, arwah gentayangan, makhluk gaib penunggu pohon, penjaga situs keramat, bahkan sosok-sosok leluhur yang belum sempat berpulang sempurna. Konon,
Malam satu suro adalah waktu babat alas gaib, saat para makhluk halus berpindah tempat, mencari tumpangan baru, atau hanya sekadar menampakkan diri untuk mencari pertolongan. Dan mereka akan lebih mudah mendekati manusia dengan getaran batin tinggi, seperti mereka yang lahir di weton Minggu Pahing. Karena itu, para sepuh di masa lalu selalu mewanti-wanti. Yen suro teka, ojo nganti mung turu biasa. Gawe wektumu kanggo ceru rasa. Supaya roh-roh sing teka orang rasuk, tapi hanya numpang lewat. Apa artinya? Artinya, bila kita tidak sadar terhadap pancaran energi dalam diri, dan tidak menutup rapat pintu batin, maka yang datang tidak hanya akan menyapa, tapi bisa saja masuk. Dan panjenengan tahu, orang yang lahir di Minggu Pahing, sering merasa keanehan di bulan suro. Tidur tapi merasa berjalan di tempat asing. Mimpi bertemu sosok-sosok tua berpakaian zaman dahulu. Menangis saat tidur tanpa tahu alasannya. Atau bangun dengan rasa lelah luar biasa meski tubuh tak bergerak. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pertemuan lintas dimensi yang terjadi ketika pintu antara dunia manusia dan dunia roh hanya diselimuti selapis kabut. Namun, bukan berarti ini harus ditakuti. Suro bukan bulan angker, tapi bulan suci. Bagi yang sadar dan tahu diri, ini adalah waktu terbaik untuk menyambung hubungan dengan para leluhur, dengan jagat spiritual, dan dengan diri sendiri. Weton Minggu Pahing bukan untuk dijauhi atau disesali, tapi dijaga, disyukuri, dan diarahkan agar tetap berjalan di jalur terang. Sebagaimana pepatah Jawa mengatakan, kebakne rasa, ojo mung ngisi awak. Marang suro, kosongna awakmu, supaya roh-roh ngertien kowe lagi ora gelem diganggu. Penuhilah dirimu dengan rasa, bukan sekadar raga. Saat suro tiba, kosongkan tubuhmu dari nafsu dunia, agar roh-roh tahu kau tak ingin diganggu. Maka sedulur, bila panjenengan atau keluargamu lahir di Minggu Pahing, suro bukan waktunya untuk sembrono, tapi saat terbaik untuk merawat diri, menjaga batin, dan membuka rasa pada alam yang tak kasat mata. 4 tanda-tanda orang Minggu Pahing sedang didekati makhluk gaib. Sedulurku sing waskita. Kadang kita tidak tahu kapan dunia gaib mendekat. Tidak semua makhluk halus datang dengan suara mengerikan atau bayangan hitam yang melintas tiba-tiba. Seringkali mereka hadir diam-diam, menyapa lewat rasa, menampakkan diri lewat mimpi, bahkan hanya lewat getaran aneh yang menyelinap ke tubuh. Dan khususnya bagi panjenengan yang lahir di weton Minggu Pahing. Beberapa tanda-tanda ini sering menjadi sinyal bahwa energi panjenengan sedang disentuh oleh sesuatu dari seberang batas. Pertama, rasa dingin tanpa sebab. Saat tubuh terasa menggigil padahal cuaca biasa saja, atau saat bagian tubuh tertentu, biasanya tengkuk, punggung, atau telapak kaki, mendadak terasa dingin seperti dipegang dari belakang. Ini sering disebut sebagai tanda bahwa ada yang sedang melirik aura panjenengan. Kedua, bau-bau aneh. Seringkali, yang datang lebih dulu bukan wujud, tapi aroma. Bisa bau melati, menyan, tanah basah, bahkan bau anyir seperti darah. Orang Jawa percaya bahwa makhluk halus membawa jejak aromanya sendiri. Dan jika bau itu muncul berulang tanpa sumber jelas, bisa jadi ada yang sedang lewat atau singgah. Ketiga, mimpi yang sangat nyata, terutama antara jam 1 sampai 3 dini hari. Mimpi bertemu orang asing berpakaian kuno, mimpi berada di tempat gelap dengan cahaya samar, atau mimpi mendengar suara tapi tidak melihat wujud. Minggu Pahing yang dikenal dengan aura batin PK, sering menjadikan mimpinya sebagai pintu komunikasi dari roh leluhur atau makhluk gaib. Keempat, anak-anak kecil atau hewan peliharaan menunjukkan perilaku aneh. Anak bayi tiba-tiba menangis ke arah tertentu, kucing mendesis ke sudut ruangan, atau anjing menggonggong malam-malam ke arah kosong. Orang tua zaman dulu percaya, anak-anak dan hewan adalah makhluk dengan mata batin masih bersih. Mereka bisa melihat apa yang tak tampak oleh orang dewasa. Kelima, perubahan emosi yang mendadak. Marah tanpa sebab, mudah menangis saat malam, atau merasa hampa dan tidak tenang padahal segalanya baik-baik saja. Minggu Pahing yang notabene punya getaran spiritual tinggi, membuat tubuhnya seperti spons batin, menyerap energi sekitar, termasuk energi negatif dari dimensi lain. Lalu, apakah semua ini berarti orang Minggu Pahing pasti diganggu? Tidak selalu. Kadang mereka hanya lewat, sekadar menyapa. Kadang pula, arwah leluhur hadir untuk mengingatkan sesuatu,
menitipkan pesan yang harus direnungkan. Maka bila panjenengan mengalami salah satu atau beberapa tanda ini, jangan panik. Tenangkan diri. Nyalakan dupa atau kemenyan. Duduk diam. Pejamkan mata. Rasakan apa yang ingin disampaikan. Dan jangan lupa, sebelum tidur di malam suro, panjenengan bisa membaca doa dari keyakinan masing-masing. Atau cukup dengan bisikan batin, aku eling lan waspada. Aku mboten kepengin diganggu. Karena sebagaimana kata leluhur, sing ora ngerti rasa, gampang keganggu rasa. Nanging sing ngerti rasa, ieso ngasah batin kanggo waspada. Yang tak mengerti rasa, akan mudah diganggu rasa. Tapi yang mengerti rasa, bisa mengasah batinnya untuk waspada. Sedulurku, tanda-tanda itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk diresapi. Karena hanya mereka yang peka dan waspada, yang akan tahu kapan harus membuka diri dan kapan harus menutup pintu. 5 cara melindungi diri menyucikan energi di bulan suro. Sedulurku, kita tidak bisa memilih dilahirkan di weton apa. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menjaganya. Terlebih bagi panjenengan yang lahir di weton Minggu Pahing, menjaga energi spiritual saat bulan suro adalah langkah penting untuk menutup pintu dari hal-hal yang tak diinginkan. Laku-laku kecil, tapi bila dijalankan dengan rasa yang sungguh, bisa menjadi tameng yang kuat dari gangguan gaib. Berikut ini adalah beberapa laku spiritual sederhana, yang telah diwariskan secara turun-temurun, khususnya untuk weton-weton yang terang seperti Minggu Pahing. 1. Tirakat malam 1 suro. Malam 1 suro bukan untuk bersuka cita. Ia adalah malam untuk menyepi, menundukkan ego, dan membuka hati kepada semesta. Tirakat bisa dilakukan dengan lelaku tapa bisu, tidak bicara sejak matahari terbenam hingga subuh. Atau tapa brata dengan tidak makan minum selama beberapa jam. Dalam keheningan itulah, getaran batin kita menyatu dengan getaran alam. Dan saat tubuh kita hening, maka roh-roh pun segan mendekat. Mereka hanya datang pada yang gaduh dan lengah. 2. Ngasrep banyu seger. Mandi air dingin sebelum subuh. Air dalam budaya Jawa bukan hanya alat bersih fisik, tapi juga pembersih batin. Di bulan suro, terutama bagi weton Minggu Pahing, disarankan untuk mandi sebelum subuh dengan air sumur atau air sejuk yang mengalir. Air ini bukan sembarang air. Ia dipercaya bisa membuang getaran negatif yang menempel di tubuh. Kadang, makhluk halus suka menempel bukan untuk merasuki, tapi untuk ikut menghangat. Air dingin akan membuat mereka lepas dengan sendirinya. 3. Membakar dupa atau menyan di sudut ruangan. Leluhur kita menyukai bau yang harum, begitu pula makhluk halus yang baik. Namun makhluk yang jahat cenderung risih dengan aroma dupa atau menyan, karena getarannya tinggi dan menyucikan ruang. Panjenengan bisa membakar dupa atau menyan setiap malam Jumat Kliwon selama bulan suro, sambil mengucap doa atau mantra sesuai keyakinan. Biarkan aroma itu menyapu sudut-sudut rumah yang gelap, dan mengundang cahaya masuk ke dalam ruang hidup kita. 4. Memakai lurik atau pakaian putih. Pakaian bukan sekadar penutup tubuh, tapi juga pelindung aura. Warna putih dan motif lurik dipercaya sebagai bentuk kesederhanaan dan keseimbangan. Lurik mengandung filosofi jalan hidup yang selaras antara dunia kasar dan halus. Saat panjenengan memakai lurik atau pakaian putih di malam-malam tertentu di bulan suro, itu ibarat panjenengan sedang menyatu dengan ritme semesta. Dan makhluk halus, percaya atau tidak, lebih segan pada orang yang auranya selaras. 5. Sedekah dan doa untuk leluhur. Kadang, yang datang bukan gangguan, tapi pesan dari mereka yang telah tiada. Leluhur yang ingin dikenal, arwah keluarga yang belum sempat didoakan, atau bahkan entitas baik yang ingin memberi pertanda. Buatlah sedekah kecil. Bisa berupa air putih, bunga 7 rupa, atau makanan sederhana di malam Jumat Kliwon. Sertai dengan doa atau sekadar bisikan batin. Embah, simbah, kalau panjenengan datang, saya eling. Monggo sampaikan apa yang perlu, tapi jangan mengganggu. Saya mendoakan panjenengan semoga tenang. Dengan begini, kita bukan hanya melindungi diri, tapi juga membuka komunikasi spiritual dengan cara yang beradab dan penuh kesadaran. Weton Minggu Pahing bukan untuk ditakuti, tapi dipahami dan dihormati. Pancaran spiritualnya yang terang harus dibarengi dengan rasa waspada dan tirakat batin. Jangan biarkan energi itu liar tanpa arah.
Sebagaimana falsafah Jawa mengatakan, sing sumunar kudu ngerti papan. Cahya sing padang ora kanggo sombong, nanging kanggo madhangi dalan liyane. Yang bersinar harus tahu tempat. Cahaya yang terang bukan untuk sombong, tapi untuk menerangi jalan yang lain. Rahayu. Bulan Suro adalah waktu yang penuh makna. Dan panjenengan, yang membawa weton penuh getaran seperti Minggu Pahing, adalah penjaga cahaya dalam kelam. Jaga cahaya itu dengan doa, lelaku, dan rasa eling. Hidup di dunia bukan sekadar perjalanan ragawi, tapi juga perjalanan batin, penuh tanda dan pesan dari alam yang tak kasat mata. Weton Minggu Pahing bukanlah kutukan. Ia adalah anugerah, yang jika dijaga dengan bijak, bisa menjadi perantara antara kita dan dimensi yang lebih luas. Dalam falsafah Jawa dikatakan, urip iku mung mampir ngombe, nanging yen uripmu awas, sejatine kowe lagi nyambung tali antarane jagat kasar lan alus. Hidup ini hanya mampir minum, tapi bila hidupmu penuh kesadaran, sejatinya kamu sedang menyambung tali antara dunia nyata dan dunia gaib. Jangan takut tapi sadari. Jangan menolak, tapi pahami. Kalau panjenengan pernah merasakan hal-hal aneh saat suro, atau punya cerita soal weton Minggu Pahing, tulis di kolom komentar. Like dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah, makna, dan petuah kehidupan ala kejawen yang penuh rasa. Rahayu, rahayu, rahayu.